Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian diberi kesehatan ya. Jumpa lagi sama aku ya. Aku hari ini mau cerita-cerita aja sih. Jadi kemarin malam ternyata aku kambuh ya. Nah, aku kambuh loh. Jadi kambuhnya itu sesak napas. Nah, jadi waktu itu malam kemarin aku itu tuh tidur tidur sekitar jam 11-an lah aku tidur. Nah, tahu-taunya pas jam 1 malam aku bangun, aku langsung sesak. Jadi napasku tuh susah gitu loh, sesak betul. Sampai-sampai ya kayak rasa udah mau meninggal gitu kan. Nah, terus aku langsung berdiri ngambil air hangat, terus aku minum. Nah, setelah aku minum, aku tuh mikir, ini sakit apa, kataku kan. Aku berpikiran apakah ini asam lambung atau grade gimana, aku nggak respon dulu ke situ gitu loh. Pikiranku apakah ini jantung atau mungkin paru-paru ya kan. Jadi malam itu tuh hampir nggak kontrol diri gitu loh. Jadi hampir nggak kontrol karena sesaknya luar biasa. Nah, pada akhirnya karena terlalu sesak banget, akhirnya aku cobalah minum obat lambung, yaitu omeprazol aku minum. Nah, pas aku minum, habis ku minum ya sekitar 5 menitan, dia bereaksi, jadi badan tuh terasa aneh, terasa apa kayak gimana, sesak tuh makin parah. Aku rencana mau bangunin istriku, cuman ya udah aku tahan dulu. Pada akhirnya itu langsung mual, aku mual aja, mual terus kentut, mual kentut. Pokoknya kalau mual itu luar biasa, aku mual, wah wah wah. Nah, jadi istriku kan bangun bertanya ada apa, katanya kan. Aku sesak napasku, kataku kan. Udah nggak apa-apa, kataku kan, santai aja dulu. Karena aku merasa udah biasa aku merasakan yang seperti ini kan. Dulu tuh seperti ini juga, tapi yang jadi pertanyaan apakah aku ini asam lambung, apakah ini serangan jantung, atau paru-paru bermasalah, aku kurang ngerti. Nah, terus pada akhirnya aku mules, aku BAB. Pas di saat aku BAB, aku liatin kan BAB ku, ternyata warna hitam. Wah, ada apa ini, kataku kan, kok hitam. Aku nih bingung lah, karena aku mikir aku nih makan gak aneh-aneh gitu loh. Sekitar 2 mingguan tuh aku makan tahu, tempe, telur, nasi gitu loh. Gak yang aneh-aneh. Ada pernah makan sambal tapi nggak berlebihan, cuma sedikit aja, nggak makan lagi gitu kan. Nah, jadi aku udah mulai gelisah ini, mulai gelisah. Terus itu di saat aku lagi BAB gitu loh, karena melihat warna hitam itu. Nah, setelah itu aku selesai, aku duduk, ada apa ini, kataku kan. Apa ada pendarahan di perutku atau gimana ya kan. Ternyata setelah aku ingat, aku ini udah dua harian sebelum itu aku ada makan roti gitu. Jadi aku makan roti itu banyak. Jadi di dalamnya itu ada coklat, ada rasa durian. Itu sumpah aku banyak makan itu, berapa bungkus, berapa potongan gitu loh, banyak. Jadi pagi, siang, sore, malam aku makan itu. Jadi nggak kepikiran bahwa itu akan mengakibatkan gas pada lambungku gitu loh. Nah, akhirnya ya udah, berarti inilah penyebabnya gitu loh, bukan karena makananku hari-hari gitu loh. Akhirnya ya aku nyantai aja, santai, tenang aja aku kan. Pada akhirnya napasku mulai normal, mulai enak, mulai segala macam gitu kan. Cuman rasa badan tuh aneh aja gitu loh. Terus karena udah capek, udah memang ngantuk banget, ya udah aku tidur. Besok paginya aku
nggak mikir-mikir panjang, aku langsung minum obat. Jadi yang aku minum tuh ranitidin sama omeprazol dan amoxicillin. Pagi sebelum makan aku minum ranitidin. Setelah makan aku minum lagi omeprazol sama amoxicillin. Udah. Jadi yang kemarin aku udah nggak bisa apa-apa. Gerak sedikit, napas ngos-ngosan, terus badan nggak enak, lemas gitu loh, terus sering kentut, kadang mual-mual kemarin itu. Nah jadi ya sampai sekarang ya aku masih terapi obat ya. Jadi obatku ranitidin, omeprazol dan amoxicillin. Pagi tadi aku baru minum ranitidin sama omeprazol dan amoxicillin. Ya alhamdulillah udah mulai enak, mulai gimana. Walaupun memang ada rasa gitu loh yang gimana, tapi nggak sangat berlebihan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh luar biasa loh. Aku hampir panik attack gitu bahasanya kan. Tapi ya aku bisa kontrol. Aku harus mengingat apa yang aku makan, karena sensasi ini pasti akibatnya dikarenakan apa yang aku makan gitu loh. Jadi ya aku ingatkan juga, ibaratnya hari ini kamu makan, malam nanti kamu kena. Itu jangan kau pikiran makan hari ininya, besok kemarinnya kamu makan apa gitu ya. Jadi kalau kalian kambuh, kalian harus berusaha mengingat apa yang kalian makan. Jadi ibaratnya, wah kemarin aku kemakan sambal, kemarin aku kemakan selai, kemarin aku makan yang manis-manisan atau es atau segala macamnya yang mengakibatkan asam lambung kalian naik atau kambuh atau gimana ya, terus gas lambung ya. Ini di badan ini kemarin tuh gasnya rasa kayak gimana gitu loh, keringatan luar biasa, terus gak enak bergerak segala macam, apa segala macam itu gak enak loh. Jadi ya aku jadi apa ya alhamdulillah lah sekarang udah mulai membaik. Kemarin luar biasa loh, aku pengen video kemarin tuh keadaan lagi gimana tapi nggak bisa, memang nggak bisa, duduk pun susah gitu loh ya. Jadi ya itu aja ceritaku ya. Nah, terus aku ingin menjawab pertanyaan kemarin masalah minum obat tensi itu ya, tensi darah tinggi itu berapa lama. Kalau dulu pas aku lagi sakit memang berapa lama ya aku lupa sudah, tapi memang sering tiap hari aku minum itu. Cuman nggak mau turun gitu loh tensi darahku. Memang aku tensiku nih memang tinggi gitu loh, normal 140. Kalau sudah lagi yang kayak gini, mungkin nih saat yang kayak gini kalau aku tensi mungkin 160 180 per berapa gitu, mungkin 80 90 gitu loh. Jadi minum obat tuh aku berhenti waktu itu karena nggak ada pengaruhnya gitu loh, nggak ada efeknya. Memang saat itu santai, kepala nggak sakit segala macam, itu nggak kerasa, itu badan ringan. Cuman setelah efek obat tuh hilang, lalu kambuh lagi, yang aneh lagi gitu kan. Jadi kalau masalah obat obat tensi darah amlodipin namanya kan, ya aku nggak konsumsi itu lagi ya kan. Memang kalau dokter tuh katanya seumur hidup ya kan, tapi ya aku udahlah, aku pasrahkan yang di atas saja, mau jadi apa, mau kayak gimana, sudah pasrahkan, aku stop minum obat gitu loh. Bukannya aku nyuruh kalian gak minum obat ya, enggak, tapi aku ya sudah, aku stop gitu loh ya itu. Nah terus buat teman-teman yang lagi sakit asam lambung ya, aku juga ngerasain ya, terutama yang sudah berumah tangga ya, yang punya pasangan segala macam gitu ya. Memang cobaannya itu yang berat, terutama di ekonomi ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi parah-parahnya atau berat gitu, kalian harus mensyukuri dan menghargai pasangan kalian yang masih ada di samping kalian, yang masih bisa merawat kalian, yang bisa memahami kalian, yang bisa mengerti keadaan kalian lah. Jadi ya memang susah lah, aku pun juga merasakan seperti kalian ya. Paling tidak ya, kalian harus ada kontribusinya. Arti kontribusi ini seperti kalian nyapu lah, bersihin rumah lah, atau memperbaiki apa gitu loh. Walaupun pelan-pelan, gak usah yang harus
sekali kalian kerjakan selesai, jangan, nggak usah gitu loh, apalagi yang lagi parah-parah. Tapi paling tidak harus ada bergerak gitu loh, supaya otot-otot kita yang dulu yang lagi kaku gitu ya, karena jarang bergerak, harus bergerak ya teman-teman, harus bergerak ya, nggak boleh nggak bergerak. Kalau sehari itu kalian sedikit bergerak malah tambah parah, bukan tambah sehat, malah tambah parah gitu. Kalian minum obat apapun tambah parah kalian ya. Jadi ya itu ya, aku bikin video di saat aku saat kambuh ya, kemarin tuh kambuh ya. Saat ini pun ada rasa kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah nggak separah kayak kemarin. Kalau kemarin tuh luar biasa, bergerak pun susah ya. Dan aku saat ini masih terapi obat lambungku ya, itu tadi ranitidin, omeprazol, amoxicillin. Mungkin sampai besok aku minum obat, atau aku habiskan satu keping itu ya. Oh ya, dan aku terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe aku. Terima kasih banyak. Mungkin subscribe kalian itu bisa membuat aku semangat bikin video lagi gitu ya. Ya memang aku lagi ada kegiatan, ada ya sesuatu hal yang harus aku lakukan ya kan. Karena ya itulah, seperti aku bilang tadi, dulu kita itu karena sakit ya, ekonomi kita itu luar biasa down, betul, nggak bisa apa-apa ya kan. Sampai dulu aku berpikiran, udah aku biar kayak gini, aku mau kerja walaupun menghasilkan 10.000 rupiah aja sehari. Tapi ya karena kondisi badan kita seperti ini, nggak bisa. Baru aja mau jalan udah jatuh, baru mau jalan udah pusing, sakit kepala, badan kelengan, segala macam gitu loh ya. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi ngeluh nggak mau sembuh lah, nggak sembuh lah, kayak gini aja lah, kapan sembuhnya lah, aku sudah lakukan ini lakukan itu nggak sembuh, jangan kayak gitu teman. Kalian harus semangat ya, kalian harus bersyukur. Kenapa? Kalian bayangin lah, kali kita itu dulu ya, aku punya sensasi yang ibaratnya takut mati, bergerak sedikit ngos-ngosan takut mati, sebentar-bentar malam-malam seperti sepi, dengar ini dengar itu apa segala macam, kabar duka segala macam, udah aneh-aneh kan, badan terasa kayak udah nggak lama lagi ini aku mau takut mati, pokoknya mati. Kalian syukuri teman-teman. Kenapa? Saat ini kalian bisa ngeliat aku loh ngomong kan, itu sudah syukur gitu loh ya kan. Dan aku pun udah jalan 6 tahun aku bersyukur gitu loh, aku masih dikasih hidup, aku masih dikasih ngelihat dunia ini gitu loh. Jadi di situ aja kita, yang penting kalian harus bisa bersyukur ya. Jangan kalian lemas, kalian menyerah tuh jangan, itu salah gitu loh. Kalau kita ini sebenarnya sehat, bisa kita itu seperti orang, tapi kita ini masih ada gejala yang membuat kita terganggu gitu ya. Daripada kita dikasih penyakit sakit jantung, sakit paru-paru, mungkin empedu, usus atau apa segala macam, mungkin ya ngek gitu ya, mati kali ya. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat ya, harus semangat ya. Nggak perlu dengerin omongan orang apa tuh nggak perlu. Yang penting kalian harus semangat, belajar bangun ya, gerak aja, perlahan aja gerak, nggak usah hari ini 10 langkah, besok bisa 15 langkah, besoknya lagi 30 langkah, besoknya lagi 40, 50 ya kan. Jangan hari ini 10, besoknya 5, itu salah. Ya harus tetap paksa aja, biar muntah, pingsan atau gimana terserah lah. Yang penting harus kalian lakukan itu. Yang penting sesuatu hal itu meningkat, bukan menurun. Kalau kalian nggak paksakan, nggak akan, kalian masih tetap berbahan, kalian tetap duduk, kalian tetap diam, merenung ya kan. Aku dulu gini aja, pusing aku. Sampai dulu ini ubanan guys, ini putih dulu tuh, saking stresnya berpikir gitu loh. Bagaimana ini kelanjutannya hidupku, nggak bisa apa-apa, mau belanja apa segala macam, mau makan ini itu segala macam, harus bayar ini bayar itu segala macam. Ini sampai putih guys dulu tuh, bayangin.
Ya alhamdulillah lah. Jadi itu aja ya teman-teman. Nanti mungkin aku bikin video lagi ya. Kalau nanti saat ini ya mungkin besok aku kambuh lagi, aku kan bikin video ya. Atau intinya aku berusaha bikin video ya. Dari kalian silakan aja komentar di situ, bertanya aja. Nanti akan aku jawab, entah aku akan jawab lewat balasan atau aku akan bikin video ya. Dan juga sekali lagi aku aku terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe aku, yang sudah mendukung channelku ini. Semoga kalian diberi kesehatan, kekuatan, ketabahan, percaya diri ya. Intinya percaya diri, kalian bisa hidup panjang, umur kalian panjang. Jangan sampai kalian lemah, lusuh segala, janganlah. Harus yakin aja. Ya inilah aku, contohnya aku lah gitu. Aku dulu kayak kalian, beneran aku kayak kalian, mungkin parah dari kalian kali ya. Kayak nggak bisa gerak apa-apa, mandi pun aku takut dulu itu. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah lumayan lah. Kalau aku lebih baik bilang lumayan, luar biasa enggak sih, lumayan aja deh. Ya udah, dulu yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa ini itu segala macam ya. Oke, itu aja teman-teman. Aku terima kasih ya buat kalian ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.